Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Ardi dikenal sebagai orang biasa di lingkungannya. Ia tinggal di sebuah kota kecil dengan aktivitas yang tidak jauh dari rutinitas harian. Pekerjaannya sebagai karyawan toko bangunan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, meski tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk berkembang. Setiap pagi ia membuka toko, melayani pembeli, mencatat stok, lalu pulang menjelang malam dengan tubuh lelah. Tidak ada yang istimewa dari hidupnya, dan ia pun tidak pernah berharap terlalu jauh. Keadaan mulai terasa berbeda ketika harga kebutuhan semakin naik. Pendapatannya tidak berubah, sementara pengeluaran perlahan bertambah. Ia mulai menghitung ulang setiap pengeluaran, mengurangi hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa. Namun usaha itu tidak banyak membantu. Tekanan ekonomi terasa semakin nyata, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman lamanya mulai pindah pekerjaan, ada yang merantau, ada pula yang tiba-tiba terlihat lebih berhasil tanpa penjelasan jelas. Perubahan itu menarik perhatiannya. Ia mulai memperhatikan cerita-cerita yang beredar, baik dari percakapan warung kopi maupun dari video yang ia tonton di ponselnya. Beberapa kisah terdengar serupa, tentang seseorang yang hidupnya biasa saja lalu berubah drastis setelah melakukan sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci. Nama Gunung Kawi mulai sering muncul dalam cerita tersebut, disebut dengan nada yang datar, tanpa penekanan berlebihan, seolah menjadi bagian dari hal yang sudah lama dikenal. Awalnya Ardi hanya mendengarkan tanpa menanggapi. Ia menganggap semua itu sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Namun semakin sering ia mendengar, semakin sulit baginya untuk mengabaikan. Ada pola yang ia tangkap, meski tidak pernah dijelaskan secara langsung. Orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa, tiba-tiba mampu membuka usaha besar. Tidak ada penjelasan logis yang bisa ia pegang, tetapi kenyataan yang ia lihat membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Beberapa hari ia hanya mengamati, mencari informasi secara diam-diam. Ia membaca komentar, mendengar pengalaman orang lain, dan memperhatikan bagaimana topik itu dibicarakan. Tidak semua orang percaya, tetapi yang percaya tampak yakin dengan caranya sendiri. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan prosesnya secara lengkap, hanya potongan-potongan informasi yang harus disusun sendiri. Di tengah kondisi itu, Ardi mulai merasa bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia tetap berada di jalur yang sama. Ia tidak memiliki banyak pilihan. Pekerjaannya tidak memberi peluang lebih, dan ia tidak memiliki modal untuk memulai sesuatu dari awal. Pikiran itu muncul perlahan, tanpa paksaan, seperti kesimpulan yang terbentuk dengan sendirinya. Suatu malam, setelah menutup toko lebih awal, ia duduk sendirian di ruang belakang. Ia membuka kembali beberapa catatan yang sempat ia simpan di ponselnya tentang Gunung Kawi. Ia membaca dengan lebih serius, tidak lagi sekadar melihat sekilas. Ada rasa ragu,
tetapi juga ada dorongan yang sulit dijelaskan. Pada titik itu, Ardi belum sepenuhnya yakin. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan bahwa jalan yang selama ini ia anggap tidak masuk akal mungkin saja menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Beberapa hari setelah malam itu, Ardi tidak lagi sekadar membaca atau mendengar. Ia mulai mencari informasi yang lebih jelas, meski tetap berhati-hati. Ia bertanya kepada 1-2 orang yang pernah menyinggung tentang Gunung Kawi, tetapi tidak secara langsung. Ia menyisipkan pertanyaan dalam percakapan biasa, seolah hanya ingin tahu, bukan benar-benar tertarik. Dari situ ia mendapatkan arah, bukan penjelasan lengkap. Salah satu orang yang ia temui menyebutkan bahwa tempat itu bukan sekadar lokasi wisata religi seperti yang terlihat di permukaan. Ada aturan yang tidak tertulis, dan ada orang-orang tertentu yang memahami cara menjalani proses di sana. Tidak semua orang bisa langsung datang lalu mendapatkan apa yang diinginkan. Harus ada perantara, seseorang yang mengerti tata cara dan batasan. Ardi mencatat hal itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Sepulang dari pertemuan itu, ia kembali memikirkan semuanya dengan lebih serius. Ia mulai memahami bahwa langkah ini bukan sesuatu yang bisa dijalani setengah hati. Jika ia memutuskan untuk berangkat, maka ia harus mengikuti alur yang sudah ada. Ia kemudian mencari informasi tentang perjalanan menuju Gunung Kawi. Dari beberapa sumber, ia mengetahui rute yang harus ditempuh, tempat singgah, dan waktu yang dianggap tepat untuk datang. Ia tidak terburu-buru. Semua ia siapkan secara perlahan, menyesuaikan dengan keadaan yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, ia mengambil cuti dengan alasan sederhana. Tidak ada yang mencurigakan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia hanya mengatakan ingin pulang ke kampung untuk beberapa waktu. Tas kecil ia siapkan dengan barang seperlunya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya pakaian, uang secukupnya, dan ponsel yang ia gunakan untuk menyimpan catatan. Perjalanan dimulai pada pagi hari. Ia naik kendaraan umum dari kotanya menuju arah Malang. Sepanjang perjalanan, ia lebih banyak diam. Ia memperhatikan jalan, bangunan yang dilewati, dan orang-orang yang naik turun kendaraan. Tidak ada perasaan yang terlalu menonjol. Ia menjalani semuanya seperti perjalanan biasa, meski ia tahu tujuan kali ini berbeda. Sesampainya di daerah sekitar Gunung Kawi, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih sejuk, dan lingkungan tampak lebih tenang dibandingkan kota yang ia tinggalkan. Ia turun di sebuah titik yang disebutkan dalam catatannya, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa orang terlihat datang dan pergi, sebagian membawa perlengkapan sederhana, sebagian lain hanya berjalan tanpa banyak bicara. Ardi tidak langsung menuju lokasi utama. Ia berhenti di sebuah warung kecil untuk beristirahat. Dari situ, ia kembali mengingat informasi yang sudah ia kumpulkan. Nama seorang juru kunci disebutkan beberapa kali dalam sumber yang ia baca. Orang itu tidak mudah ditemui, tetapi bukan berarti tidak bisa dicari. Setelah merasa cukup, ia melanjutkan langkahnya. Ia mengikuti petunjuk sederhana yang ia dapatkan,
melewati jalan setapak yang tidak terlalu ramai. Tidak ada tanda yang mencolok, hanya arah yang dipahami oleh mereka yang memang datang dengan tujuan tertentu. Menjelang sore, ia sampai di sebuah area yang tampak lebih tertata. Di sana, ia melihat beberapa orang duduk dengan tenang, sebagian berbicara pelan. Ia tidak langsung mendekat. Ia memilih mengamati terlebih dahulu, memastikan bahwa ia berada di tempat yang tepat. Tidak lama kemudian, seseorang menghampirinya. Tanpa banyak pertanyaan, orang itu hanya menatapnya sejenak lalu menyebut satu nama yang selama ini ia cari. Ardi mengangguk pelan. Percakapan singkat terjadi, cukup untuk memastikan maksud kedatangannya. Dari situ, Ardi mulai menyadari bahwa langkahnya sudah masuk ke tahap berikutnya. Ia tidak lagi berada di posisi sebagai orang yang hanya mendengar cerita. Ia sudah menjadi bagian dari alur yang selama ini ia amati dari kejauhan, dan perjalanan yang ia pilih kini berjalan tanpa banyak ruang untuk kembali. Menjelang malam, Ardi dibawa ke sebuah tempat yang letaknya tidak jauh dari area utama, namun suasananya lebih tenang. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa bangunan sederhana dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Ia diminta duduk dan menunggu tanpa banyak bertanya. Orang yang menjemputnya sebelumnya tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat bahwa ia harus mengikuti alur yang ada. Tidak lama kemudian, seorang pria yang lebih tua datang menghampiri. Sikapnya tenang, tidak terburu-buru, dan berbicara dengan nada datar. Ia adalah juru kunci yang selama ini Ardi cari. Pertemuan itu tidak diawali dengan penjelasan panjang. Juru kunci hanya menanyakan tujuan Ardi dengan kalimat singkat. Ardi menjawab tanpa berputar-putar. Ia mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki hidupnya. Juru kunci tidak langsung merespons. Ia memperhatikan Ardi beberapa saat, seolah menilai kesiapannya. Setelah itu, ia mulai menjelaskan secara bertahap. Tidak semua hal disampaikan sekaligus. Ia hanya memberi gambaran bahwa apa yang akan dijalani bukan sesuatu yang instan. Ada proses yang harus diikuti, dan ada hal-hal yang tidak bisa ditawar. Ardi mendengarkan dengan serius. Ia tidak menyela. Dalam penjelasan itu, disebutkan bahwa ritual yang dilakukan berkaitan dengan lelaku, yaitu serangkaian tindakan yang harus dijalani dengan disiplin. Salah satunya adalah tirakat, seperti mengurangi makan, menjaga ucapan, dan fokus pada niat yang sudah ditetapkan. Selain itu, ada waktu-waktu tertentu yang dianggap lebih tepat untuk menjalankan tahap inti. Malam itu, Ardi diminta untuk memulai dengan membersihkan diri. Ia diarahkan ke sebuah tempat pemandian sederhana. Airnya dingin, mengalir pelan, dan suasana di sekitarnya sunyi. Ia menjalani proses itu tanpa banyak berpikir. Setelah selesai, ia kembali ke tempat semula dan duduk sesuai arahan. Juru kunci kemudian memberikan beberapa petunjuk tambahan. Ardi diminta membawa sesaji sederhana yang sudah disiapkan oleh pihak setempat. Isinya tidak berlebihan, hanya beberapa unsur yang dianggap mewakili niat dan tujuan. Tidak ada hal yang tampak aneh, semuanya terlihat seperti bagian dari tradisi yang sudah lama dilakukan. Ketika waktu yang ditentukan tiba,
Ardi diajak menuju area makam yang menjadi pusat kegiatan di tempat itu. Langkahnya pelan, mengikuti orang di depannya. Di sekitar lokasi, beberapa orang lain juga terlihat menjalani hal yang sama, masing-masing dengan caranya sendiri. Tidak ada percakapan yang menonjol, hanya aktivitas yang berlangsung dengan tertib. Di hadapan makam, Ardi diminta duduk dan memusatkan perhatian. Juru kunci membimbingnya dengan kalimat yang sederhana. Ia tidak memberikan doa panjang, hanya arahan agar Ardi menyampaikan niatnya dengan jelas dalam hati. Tidak ada tekanan dalam cara penyampaiannya, tetapi ada penekanan pada kesungguhan. Ardi mengikuti semua itu tanpa ragu. Ia menyampaikan apa yang selama ini ia pikirkan, tentang keinginannya untuk keluar dari kondisi yang ia jalani. Ia tidak menambahkan hal lain. Ia hanya fokus pada tujuan yang sejak awal ia bawa. Proses itu berlangsung cukup lama, meski Ardi tidak benar-benar menghitung waktu. Setelah selesai, juru kunci memberi tanda bahwa tahap awal telah dilewati. Namun ia juga menegaskan bahwa ini bukan akhir. Masih ada kelanjutan yang harus dijalani, termasuk menjaga apa yang sudah diniatkan dan mengikuti beberapa aturan yang akan disampaikan kemudian. Ardi mengangguk pelan. Ia tidak banyak bertanya. Dalam pikirannya, ia memahami bahwa apa yang ia lakukan sudah berjalan sesuai dengan jalur yang ia pilih sejak awal. Tidak ada perubahan arah, hanya kelanjutan dari keputusan yang sudah ia ambil. Malam itu ditutup tanpa banyak percakapan. Ardi kembali ke tempatnya dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Namun kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda, bukan dalam bentuk yang terlihat, melainkan dalam keyakinan bahwa proses yang ia jalani telah dimulai dan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa lagi. Sepulang dari Gunung Kawi, Ardi tidak langsung menceritakan apapun kepada orang-orang di sekitarnya. Ia kembali ke rutinitas yang sama, membuka toko bangunan dan menjalani pekerjaan seperti biasa. Tidak ada perubahan yang terlihat dalam waktu dekat. Ia tetap datang pagi, melayani pembeli, dan pulang menjelang malam. Namun cara ia memandang pekerjaannya mulai berbeda. Ia lebih memperhatikan detail, mencatat peluang yang sebelumnya ia abaikan. Beberapa minggu setelah kepulangannya, ia mulai mengambil langkah kecil. Ia mencoba menjual beberapa barang tambahan di luar stok toko tempatnya bekerja. Awalnya hanya dalam jumlah terbatas, menggunakan uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia tidak mengambil risiko besar. Semua dilakukan dengan perhitungan yang sederhana. Hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi ada perkembangan yang konsisten. Barang yang ia jual perlahan menemukan pembeli. Ia mulai memahami pola permintaan, jenis barang yang cepat bergerak, dan waktu yang tepat untuk menambah stok. Ia juga menjalin hubungan dengan beberapa pemasok kecil yang memberi harga lebih rendah dibandingkan tempat ia bekerja. Dalam beberapa bulan, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Keputusan itu tidak ia umumkan secara besar. Ia hanya berpamitan dengan alasan ingin mencoba usaha sendiri. Orang-orang di sekitarnya menganggap itu sebagai langkah biasa, meski ada yang meragukan kemampuannya. Ardi memulai usahanya dari tempat sederhana.
Ia menyewa kios kecil di lokasi yang tidak terlalu ramai, tetapi cukup strategis untuk dijangkau. Ia menjual bahan bangunan dalam skala terbatas, sesuai dengan modal yang ia miliki. Tidak ada promosi besar, hanya mengandalkan perputaran barang dan hubungan dengan pelanggan. Perubahan mulai terlihat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembeli yang datang semakin banyak. Beberapa di antaranya menjadi langganan tetap. Mereka merasa harga yang ditawarkan lebih bersaing dan pelayanan yang diberikan lebih cepat. Ardi menjaga semuanya dengan rapi. Ia tidak menunjukkan sikap berlebihan, tetap tenang seperti sebelumnya. Dalam setahun, usahanya berkembang lebih jauh dari yang ia perkirakan. Ia mampu menambah stok dalam jumlah besar dan memperluas jenis barang yang dijual. Kios kecil yang ia sewa tidak lagi cukup. Ia kemudian memindahkan usahanya ke tempat yang lebih luas, dengan akses yang lebih mudah bagi kendaraan besar. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat bagaimana Ardi yang sebelumnya hanya karyawan toko kini memiliki usaha sendiri yang berkembang cepat. Beberapa mencoba bertanya tentang rahasianya, tetapi Ardi tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya berjalan karena usaha dan waktu yang tepat. Di balik itu, Ardi tetap menjalankan apa yang ia anggap sebagai bagian dari proses yang pernah ia mulai. Ia menjaga beberapa kebiasaan yang ia pelajari selama di Gunung Kawi. Tidak ada yang mencolok, hanya hal-hal yang ia lakukan secara konsisten tanpa perlu diketahui orang lain. Perkembangan usahanya terus berlanjut. Ia mulai membuka cabang di lokasi lain, bekerja sama dengan beberapa orang yang ia percaya. Arus barang semakin besar, dan keuntungannya meningkat secara stabil. Semua berjalan tanpa hambatan yang berarti. Pada tahap itu, Ardi sudah tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak hanya keluar dari tekanan ekonomi yang pernah ia rasakan, tetapi juga berada di jalur yang membuatnya terus bergerak naik. Apa yang ia capai tampak seperti hasil dari keputusan-keputusan yang tepat, meski tidak semua orang memahami bagaimana awal dari semua itu dimulai. Seiring berkembangnya usaha Ardi, lingkaran orang-orang di sekitarnya ikut berubah. Ia mulai berhubungan dengan lebih banyak pihak, dari pemasok besar hingga rekan bisnis baru. Dalam proses itu, muncul beberapa orang yang sebelumnya pernah bersinggungan dengannya dalam situasi yang tidak baik. Ada yang pernah meremehkan, ada yang mencoba menjatuhkan saat ia masih berada di posisi lama. Ardi tidak pernah menanggapi secara terbuka. Ia tetap menjalankan usahanya tanpa menunjukkan sikap berbeda. Namun dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, kabar tentang orang-orang itu mulai terdengar. Salah satu mantan rekan kerjanya mengalami kecelakaan di perjalanan luar kota. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, kejadian itu berlangsung begitu saja. Beberapa minggu setelahnya, kabar lain muncul. Seseorang yang dulu pernah menghambat langkah Ardi dalam urusan pekerjaan ditemukan meninggal di rumahnya tanpa riwayat sakit yang jelas. Kabar-kabar itu tidak datang bersamaan, melainkan bertahap. Setiap kali muncul, selalu berkaitan dengan orang yang memiliki riwayat buruk dengan Ardi. Lingkungan sekitar mulai membicarakan hal tersebut, meski tidak ada yang mengaitkannya secara langsung.
Semua terlihat seperti kejadian biasa yang berdiri sendiri. Ardi sendiri tidak menunjukkan reaksi yang mencolok. Ia hanya mendengar setiap kabar dengan sikap yang sama seperti saat ia menerima informasi lainnya. Tidak ada komentar panjang, tidak ada upaya untuk menanggapi. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, mengatur distribusi barang, dan memperluas jaringan usahanya. Di sisi lain, ia semakin disiplin dalam menjaga apa yang pernah ia jalani. Ia tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting dalam proses yang sudah ia mulai sejak di Gunung Kawi. Semua dilakukan secara tenang, tanpa menarik perhatian. Ia memahami bahwa ada bagian dari hidupnya yang berjalan di luar penjelasan umum, dan ia memilih untuk tidak membahasnya dengan siapapun. Kabar tentang kematian mendadak terus berlanjut, meski tidak dalam jumlah yang banyak. Polanya tetap sama, berkaitan dengan orang-orang yang pernah menjadi hambatan dalam perjalanan Ardi. Tidak ada bukti yang menghubungkan semua itu, dan tidak ada juga yang mencoba mencari hubungan tersebut secara serius. Bagi sebagian orang, itu hanya rangkaian kejadian yang kebetulan terjadi dalam waktu berdekatan. Lingkungan sekitar mulai melihat Ardi dengan cara yang berbeda. Bukan karena kabar-kabar itu, tetapi karena posisi yang kini ia miliki. Ia dikenal sebagai pengusaha yang berkembang cepat, dengan jaringan yang luas dan usaha yang stabil. Keberhasilannya menjadi topik yang lebih sering dibicarakan dibandingkan hal lain. Ardi tetap menjaga jarak dalam interaksi sosialnya. Ia tidak terlalu banyak terlibat dalam percakapan yang tidak perlu. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengelola usaha dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak mengubah gaya bicaranya, tidak pula menunjukkan sikap yang berlebihan terhadap pencapaiannya. Apa yang terjadi di sekitarnya tidak mengganggu jalannya usaha. Justru dalam waktu yang sama, bisnisnya terus berkembang. Permintaan meningkat, distribusi berjalan lancar, dan kerjasama dengan berbagai pihak semakin luas. Semua terlihat berjalan seimbang, tanpa gangguan yang berarti. Di titik itu, Ardi berada dalam posisi yang stabil. Ia telah melewati fase awal yang penuh ketidakpastian dan masuk ke tahap di mana semuanya berjalan dengan pola yang jelas. Kabar-kabar yang beredar tidak memengaruhi langkahnya. Ia tetap berada pada jalur yang ia pilih, tanpa perlu menjelaskan apapun kepada orang lain. Beberapa tahun setelah ia memulai usahanya, posisi Ardi sudah jauh berbeda dari masa sebelumnya. Ia tidak lagi mengelola satu atau dua tempat, melainkan beberapa titik usaha yang berjalan bersamaan. Distribusi barangnya menjangkau wilayah yang lebih luas, tidak hanya di kota tempat ia tinggal. Sistem yang ia bangun berjalan rapi, dengan orang-orang yang ia pilih sendiri untuk mengelola tiap bagian. Ia tidak sering terlihat di lapangan seperti dulu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengawasi dari jarak tertentu, memastikan semua tetap sesuai dengan arah yang ia tentukan. Keputusan-keputusan penting tetap berada di tangannya. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap langkah yang ia ambil berdampak langsung pada perkembangan usahanya. Pendapatannya meningkat secara stabil. Ia mulai membeli beberapa aset, dari tanah hingga bangunan yang kemudian ia manfaatkan untuk memperluas bisnis.
Semua dilakukan tanpa menarik perhatian berlebihan. Ia tidak menunjukkan perubahan gaya hidup yang mencolok, tetap sederhana dalam penampilan dan cara berinteraksi. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang berhasil membangun usaha dari nol. Cerita tentang masa lalunya hanya diketahui oleh sebagian kecil orang, itu pun tidak secara lengkap. Ia tidak pernah membuka pembahasan tentang apa yang pernah ia jalani di Gunung Kawi. Baginya, hal itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Di sisi lain, ia tetap menjaga kebiasaan yang ia anggap penting. Beberapa hal ia lakukan pada waktu-waktu tertentu, tanpa melibatkan orang lain. Tidak ada yang terlihat berbeda dari luar. Semua berjalan seperti bagian dari rutinitas yang biasa. Lingkaran pergaulannya semakin terbatas. Ia hanya berhubungan dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Di luar itu, ia memilih untuk menjaga jarak. Tidak ada konflik yang terlihat, tidak ada pula hubungan yang terlalu dekat. Ia menempatkan dirinya pada posisi yang cukup untuk menjalankan semua yang ia miliki. Usahanya terus berkembang tanpa hambatan berarti. Permintaan pasar tetap tinggi, dan jaringan yang ia bangun semakin kuat. Ia tidak lagi memikirkan cara untuk bertahan, melainkan bagaimana menjaga agar semuanya tetap berjalan stabil. Fokusnya berubah, dari mengejar menjadi mempertahankan. Pada tahap ini, Ardi telah mencapai apa yang dulu hanya ia pikirkan sebagai kemungkinan. Kehidupan yang ia jalani kini berada pada tingkat yang berbeda, dengan segala hal yang telah ia bangun sendiri. Tidak ada penjelasan yang ia berikan kepada orang lain tentang bagaimana semua itu bisa terjadi. Cerita tentang dirinya berhenti di titik itu. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, mengelola usaha, menjaga apa yang sudah ia capai, dan melanjutkan hidup tanpa banyak perubahan yang terlihat. Semua berjalan dengan pola yang sama, tenang, dan tanpa akhir yang benar-benar ditutup.